Genrejers, kembali lagi di podcast Genre episode pertama. Dan tentunya ini adalah Bincang Genre yang akan membahas seputar genre. Hari ini kita akan mengangkat tema mengenai kenapa sih harus genre. Kenapa coba? Dan tentunya saya tidak sendiri, ada sahabat saya di sebelah kiri. Boleh kenalan dulu dong. Oke, halo teman-teman, saya Lia Sari Anggraini, Duta Genre Kota Jambi Jalur Masyarakat 2019-2020. 2019 dan 2020, 2 tahun dong jabatnya. Iya, alhamdulillah 2 tahun. Oke, 2 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Boleh dong salam genre dulu dong, gimana tuh ya? Oke, kita salam genre dulu biar semangat. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Kota Jambi, elok dia. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada hari ini. Luar biasa, ini ada 1000 penonton yang ada di ruangan podcast Bincang Genre kali ini. Oke Lia, langsung aja kita akan membahas kenapa sih harus genre. Mungkin bahasan pertama, Lia boleh dong, tadi kan udah perkenalan secara umum nih. Kita mau perkenalan secara khusus. Lia ini sebenarnya lulusan apa? Lalu pernah kuliah di mana? Boleh dong jelasin dulu nih sama teman-teman. Oke, saya masuk kuliah itu 2016 dan alhamdulillah sekarang udah sarjana. Saya mengambil pendidikan bahasa Inggris dan di tahun ini saya graduation. Wow, graduation online. Wisuda online, berarti sama ya, satu nasib ya. Di Universitas Jambi pendidikan bahasa Inggris. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Lia sendiri genre itu apa sih? Kalau menurut saya genre itu suatu wadah di mana mewadahi remaja-remaja Indonesia untuk mengembangkan karakter mereka. Ulangi karakter. Kan kalau genre itu erat kaitannya dengan dunia kesehatan ya. Sedangkan Lia sendiri di dunia pendidikan. Kenapa sih bisa tergiur gitu untuk ikut event ini dan akhirnya berkecimpungan di dunia genre? Kenapa tuh? Oke. Pertama kali saat saya mulai memasuki dunia genre, pertama sedikit insecure karena melihat teman-teman memang kebanyakan itu dari kesehatan, seperti itu perawat, bidan, seperti itu. Kemudian, tapi saya mencoba melihat potensi dalam diri saya. Kira-kira apa sih yang bisa saya tawarkan kepada dunia, seperti itu kan? Okay. Nah, lalu saya masuk ke genre ini pertama karena saya telah mengajar sejak saya semester 3 hingga saya waktu saya mendaftar ini semester 5. Jadi ketika saya mengajar, saya melihat anak-anak itu. Kemudian ketika saya melihat suatu perubahan yang saya berikan kepada mereka, kemudian mereka berubah, rasanya itu kayak bahagia banget gitu loh Kak. Wah ternyata kayak gini ya rasanya bermanfaat untuk orang lain, begini ya rasanya jadi agent of change gitu. Jadi jalan saya nggak berhenti sampai situ, saya ingin melakukan lebih. Sesuai, saya rasa saya pantas untuk menjadi duta genre Kota Jambi. Oke, jadi Lia ini ternyata udah ngajar di semester 3. Iya betul. Lalu dapat pengumuman itu tentang genre di semester 5. Iya betul sekali. Dan akhirnya melihat kayaknya aku punya potensi deh yang perlu aku tunjukin ke dunia, yang aku perlu tawarkan ke dunia. Dan akhirnya diamanahkan sebagai duta genre Kota Jambi 2019 dan 2020. Dan 2020 teman-teman. Oke, Lia udah pernah melakukan apa saja nih kegiatannya bersama teman-teman di Forum Genre Kota Jambi dan juga Duta Genre Kota Jambi 2019 dan 2020? Baiklah, biasanya kami berkelompok seperti buat tim. Kalau tim kami biasanya datang ke sekolah, kemudian melakukan sosialisasi dengan anak-anak di sekolah. Biasanya itu lebih ke SMA. Kemudian kalau hari Minggu di free time, kami biasanya terjun langsung ke lapangan. Jadi kami datang ke Bundaran, Kota Baru, ataupun ke kantor gubernur. Kalau secara mandiri, biasanya saya menanamkan nilai-nilai genre ketika saya mengajar. Contoh begini Kak, saya mengajar bahasa Inggris. Kemudian, hari ini adalah temanya speaking nih. Well, karena saya mengajar kelas 12 SMA, tema yang saya pakai itu sex education. Jadi gitu. Jadi saya harap semua remaja itu nggak malu gitu ya ketika ngomongin namanya sex education, tentang reproduksi. Kita harus tahu gitu, harus ditanamkan sejak dini. Jadi ternyata ngajarnya bukan untuk anak-anak sekolah dasar, ya, SMP, SMA juga ya. Nah itu penting banget yang mengenai sex education. Dan tentunya Lia udah lama juga ya berkecimpung di dunia mengajar dan akhirnya bisa menyalurkan juga ya ilmunya di genre terus juga di ngajar. Dan Lia ternyata ini juga ada beberapa yang masuk di kolom Instagram kita. Genre Kota Jambi ya. Pertanyaannya ini ada dari Sri Rezeki. Ini pertanyaannya, Kak Lia umurnya berapa sih? Berapa tuh Lia? Wah, privasi ya Kak sebenarnya ya. Alhamdulillah, tapi saya kelahiran 1998 dan di tahun ini saya 22 tahun.
22 tahun. Iya. Nah, ini saling berkaitan nih ya mengenai umur ya. Kayaknya memang privasi banget, tapi ini memang netizen-netizen ini keponya nauzubillah ini ya. Ini pertanyaan dari Isnania. Pertanyaannya, berapa sih usia ideal menikah bagi wanita dan juga laki-laki? Berapa tahun nih? Oke, usia menikah yang ideal menurut BKKBN untuk laki-laki adalah 25 tahun dan untuk perempuan 21 tahun. 25 tahun untuk laki-laki dan perempuan 21 tahun. Betul. Ingat ya, yang belum umurnya ideal, nanti dulu, sabar dulu ya. Nah, lihat nih terakhir nih. Dari Elvira Agustina. Pertanyaannya, apa sih kesan dan pesannya untuk remaja Kota Jambi agar bisa bergabung di Forum Genre Kota Jambi? Apa tuh? Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum tahu genre itu apa. Sering banget tuh Kak, kami ketemu genre itu duta apa gitu ya, Duta shampoo, duta planet atau duta apa gitu kan ya. Dan semoga dengan video ini juga Kak, mereka bakal tahu. Jadi genre itu seperti forum di mana itu mewadahi para remaja Kota Jambi, khususnya di genre Kota Jambi untuk mengembangkan karakter mereka gitu. Dan pesan saya untuk remaja-remaja, please banget be aware dengan yang namanya planning gitu. Karena kita dalam menjalani jenjang-jenjang setiap hidup kita itu nggak bisa kayak just go with the flow gitu, kayak cuma air mengalir gitu. Kita butuh yang namanya perencanaan. Kita butuh perencanaan sampai ke detail-detailnya gitu. Jadi semuanya itu kita bisa siapkan. Contohnya, misalkan dalam hal pendidikan, itu penting banget perencanaan dari jenjang pendidikan. Kemudian kita akan perencanaan tentang karir dalam bekerja, kemudian perencanaan tentang pernikahan yang sangat penting, kemudian perencanaan tentang kehidupan rumah tangga gitu. Dan khususnya untuk menikah, ini kan banyak banget Kak kami ketemu dengan masalah pernikahan dini gitu. Pertama SMA, belum bekerja, langsung ketika ketemu teman sebaya merasa tertarik, langsung menikah. Padahal secara finansial, secara mental itu belum cukup, siap ya? Belum cukup, belum siap gitu. Dan itu berdampak sangat besar. Banyaknya perceraian, kemudian kurangnya pendidikan orang tua untuk mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi remaja yang tidak berkualitas seperti itu. Itu yang hal buruk yang paling kita temui gitu. Jadi penting banget genre itu. Oke, jadi memang ternyata Forum Genre Kota Jambi juga sudah melakukan sosialisasi di juga lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat ya, dan tentunya ini akan menyebarluaskan mengenai pengetahuan genre itu sendiri. Jadi pesan dan kesannya tadi itu untuk teman-teman remaja, ayo kalian harus banyak-banyak belajar nih mengenai genre agar tidak menjadi ya remaja yang ogah-ogahan gitu ya, nggak mau tahu gitu ya. Karena ini penting banget, tadi ada kata planning ya, dia ada perencanaan. Jadi setelah lulus mau kemana, nanti setelah kerja bagaimana, kalau sudah berumah tangga itu seperti apa. Jadi itu sangat penting sekali ya. Nah, lihat selain dari pesan dan kesan tadi, selama menjadi duta genre Kota Jambi 2019 dan 2020, ini ada perasaan, ada perubahan nggak sih dalam diri Lia? Apa saja sih perubahan yang sudah dirasakan? Gini, awal-awalnya ketika saya masih kayak semester 1 gitu ya, baru masih di bangku kuliah, saya ngerasa kayak saya tuh egois gitu. Saya belajar, gigih, belajar kesana kesini, mendapatkan banyak ilmu, tapi hanya saya yang merasakan. Saya merasa pintar, tapi ya udah itu untuk saya aja gitu. Jadi saya rasakan perubahan sekarang, saya lebih cinta lagi kalau saya bisa membagikan ilmu saya, kemudian mereka juga merasakan manfaat dari apa yang saya bagikan, seperti itu. Intinya adalah berbagi. Oke, jadi perubahan secara psikologis juga ya, yang awalnya kayaknya aku itu orangnya individualis banget gitu ya, sendiri aja. Tapi ternyata, wah kayaknya aku perlu deh berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga dengan orang-orang banyak. Dan ketika ada perubahan tadi juga, yang kata Lia tadi, ada perasaan bahagia gitu ya dalam diri sendiri. Oke, jadi teman-teman, itulah pembahasan mengapa sih harus genre. Jadi memang banyak banget sebenarnya kalau kita kulik semuanya, bisa sampai 1 hari 2 malam ya. 1 hari 2 malam ya. 2 malam apa sih? Gak penting juga ya. Intinya buat teman-teman semua, ini pengetahuan yang sangat penting sekali untuk dapat kita pelajari bersama-sama. Dan tentunya tunggu lagi episode keduanya dari Bincang Genre. Dan saya Mevri Zafriani selaku moderator, dan juga saya Lia Sari Anggraini selaku narasumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you, bye-bye. Salam genre dulu dong untuk penutupannya. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat